Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel ya guys. Dari judulnya pasti kita dapat menentukan bahwa sistem pertidaksamaan linear itu yang satu adalah bentuknya pertidaksamaan linear dan yang bentuk yang kedua itu bentuknya adalah pertidaksamaan kuadrat dan dua variabel yaitu variabelnya X dan Y. Gitu ya guys ya, paham ya? Baik, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Oke, kita mulai dengan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau pertidaksamaan linear kita sudah bahas ya guys ya, itu diingat kembali. Sekarang kita tinggal membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Setelah itu baru sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Oke ya. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan derajat tertinggi 2, pangkatnya 2 ya, karena kuadrat. Secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut guys, seperti ini ya. Y lebih kecil atau sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan tanda lebih kecil atau sama dengan itu dapat diganti dengan lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, atau bisa juga dengan lebih besar saja. Oke ya. Kadang Y-nya juga kuadrat bentuknya. Jadi di sini kuadrat, di sini juga kuadrat begitu ya. Oke, baik. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel pada dasarnya sama dengan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang pertama guys. Tentukan daerah himpunan penyelesaian ini Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat min 4X minus 5 ya. Oke, kita jawab. Kita gambar dulu, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0 ya. Kita akan menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kalau X Y-nya 0, maka seperti ini, kemudian difaktorkan ya. Ini Y-nya 0, faktorkan menjadi X plus 1 kali X min 5 sama dengan 0, X1-nya adalah min 1, X2-nya 5, maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah min 1,0 dan 5,0. Ini nanti kita gambar, oke. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0, kalau X-nya 0, maka Y-nya minus 5 ya. Jadi seperti itu, maka titik potongnya adalah 0, minus 5, oke. Kemudian kita tentukan titik puncak menggunakan aturan ini, min B per 2A, D per min 4A itu ya. Berarti minus B-nya adalah minus 4 per 2 kali 1, berarti ini nanti 2. Ini adalah 16 ditambah 20 ya. Berarti 36 dibagi minus 4 berarti 2, minus 9. Oke ya. Kemudian kita tentukan titik bantunya, nanti X sama dengan min 2. Kita substitusikan di sini, berarti 4 ditambah 8 kurangi 5 itu sama dengan 7, oke. Kemudian kalau X sama dengan 4 ya, supaya gambarnya itu lebih bagus, masukkan sini 16 kurangi 16, itu habis, kemudian tinggal minus 5 saja seperti ini ya. Oke, kemudian kita gambar guys ya. Kita gambar, pertama itu adalah min 1,0 dan 5,0 ya di situ. Kemudian 5,0 ya. Oke, di sini. Kemudian 0,-5 guys ini ya. Oke. Setelah itu kita gambar titik puncaknya 2, ini titik minimumnya ya. Titik puncak di bawah ini 2, minus 9 ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau X-nya min 2, 7 di atas sana ya, tidak usah kita tentukan supaya tempatnya ini kan tidak cukup ya guys ya. Oke, kalau 4 berapa? Kalau 4? 4 minus 5 berarti di sini. Oke, bisa. Nah, setelah itu kita gambar grafiknya seperti itu. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 ini. Kemudian kita cek daerah yang lebih besar itu yang di mana kita ambil titik berapa ini ya. Kita ambil titik minus 2, min 5 berarti di sini ya guys ya. Ini kita cek di sini guys. Itu didapat itu bahwa Y-nya itu minus 5 itu lebih besar dari 2 kuadrat
minus 8 dikurangi 5, ini kan 4 dikurangi 13, berarti kan lebih gede minus 5, berarti daerahnya ada di sini, gitu, sesuai yang diminta. Oke, berarti ini adalah kita arsir seperti itu, guys ya. Nah, itu. Gampang, guys, bisa dipahami ya. Baik. Oke, guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat. Tentukan daerah himpunan penyelesaian Y lebih kecil dari minus 2x kuadrat plus 7x plus 4. Ini tidak pakai sama dengan, berarti nanti grafiknya adalah putus-putus ya, ingat ya. Kalau pakai sama dengan, grafiknya mulus, tidak putus-putus. Kalau ini putus-putus ya, karena batasnya tidak ikut. Oke. Kita gambar dulu grafiknya ya, titik potong dengan sumbu X. Maka Y-nya 0, berarti ini Y-nya 0 menjadi, kemudian langsung difaktorkan ya, faktornya seperti ini guys, ingat caranya ya. Oke, maka X1-nya adalah min setengah, X2-nya 4, maka titik potongnya adalah min setengah, 0, ini 4,0. Oke, kemudian titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0 gitu ya. Kalau X-nya 0, maka ini Y-nya 4, berarti titik potongnya adalah 0,4. Oke, kemudian titik puncak guys ya. Titik puncaknya pakai ini min B per 2A, D per min 4A ya. Ini min B-nya adalah 7 per 2 kali A-nya minus 2. Kemudian B kuadratnya ini 7 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 2 kali 4 ini per min 4 kali minus 2. Oke, menjadi sama dengan 7 per 4,81 per 8. Ini adalah 1/3 per 4, itu 2 kurang sedikit ya. Ini 10 per 8. Oke, kemudian kita buat titik bantu, X sama dengan min 1, maka Y-nya adalah min 5 ya. Kita substitusikan di sini. Kemudian setelah itu kita gambar grafiknya guys ya. Pertama adalah min setengah, 0 dan 4,0. Oke. Kita lihat di sini min setengah, 0, kemudian 4,0 ya. Oke. Ini min setengahnya tidak saya tulis ya. Oke, kemudian setelah itu adalah 0,4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 di sini. Seperti itu. Kemudian puncaknya adalah ini kan 1, 3 per 4 berarti hampir 2 di sana, berarti 10 1/8-nya di sini. Oke ya guys ya, di situ puncaknya. Oke. Kemudian titik bantunya adalah min 1, min 5 ya. Tuh, berarti seperti itu. Oke. Ya, kemudian setelah itu untuk X sama dengan 3 di sini, maka Y-nya 7 ya. 7. Berarti di sini. Oke. Setelah itu kita gambar ini, ingat gambarnya, gambar grafiknya putus-putus ya, tidak lurus, tidak mulus gitu, karena batasnya tidak ikut, ini tidak pakai sama dengan. Oke, setelah itu kita cek guys ya, 0,0 tempatnya di sini, ternyata 0 itu adalah lebih kecil dari 4 ini, ya kan? 0 lebih kecil dari 4 ini, yang diminta juga lebih kecil loh, berarti daerahnya yang di sini, berarti. Kemudian kita arsir. Oke guys, paham ya? Baik. Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga guys. Tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Yang ini linear, ininya kuadrat. Oke. Yang pertidaksamaan yang pertama sudah kita gambar tadi ya. Ini mengingatkan saja seperti ini ya. Itu ada di soal nomor 1 guys ya. Oke. Itu semuanya sama ya. Sampai ke gambarnya juga sampai ke daerah yang diarsir. Oke guys. Ya. Itu seperti itu. Tidak kita bahas lagi ini karena sudah kita buat di soal nomor 1 ya. Kita tinggal menggunakannya saja. Oke, daerah yang diarsir juga di sini ya. Seperti itu. Oke, kemudian nah sekarang ini kita gambar ini. X min 2Y sama dengan 4, kita gambar dulu tabelnya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 2 ya. X-nya 0, Y-nya adalah 4 dibagi min 2. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya 4. Berarti nanti 4,0 ya, 4,0 dan min 0, min 2 berarti di situ.
kemudian 4,0 di sini, gambar garisnya, ya, oke, garis lurus, kemudian kita cek juga untuk 2,-5 itu ternyata kalau kita masukkan di sini, persamaan ini, 2 dikurangi 2 kali minus 5 ini kan 12 ya, 12 itu kan lebih besar dari 4, ini juga yang diminta yang daerah yang lebih besar, oh berarti daerahnya juga di sini. Sehingga ini diarsir. Berarti daerah himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel ini di sini guys. Yang diarsir ada gambar merah dan hijau ini. Oke ya, paham ya guys ya? Baik. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang keempat guys. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari ini pertidaksamaan yang pertama bentuknya kuadrat, ini yang ini juga kuadrat, ini adalah persamaan lingkaran ya guys ya. Pusatnya di O 0,0, jari-jarinya 5, yang di sini adalah pertidaksamaan linear. Oke. Kita gambar dulu. Yang ini adalah lingkaran, pusatnya di O 0,0, jari-jarinya 5 ya. Kita gambar guys. Seperti itu ya. Kelihatan? Oke, baik. Kemudian setelah itu berarti di sini 5, ini 5 ya. Oke. Kemudian setelah itu kita gambar, kita cek dulu titik 1,1 di sini. Itu ini adalah daerah. Ini kan 1 kuadrat plus 1 kuadrat ini kan 2 lebih kecil dari 25, maka daerah yang lebih kecil dari 25 itu yang di dalam sini, dalam lingkaran ya. Maka kita arsir di area sini. Oke. Kemudian kita gambar persamaan garisnya guys. Ini pakai tabel lagi, kalau X-nya 0, Y-nya 2, kalau Y-nya 0, X-nya 4, berarti kan 4,0 nanti di sini ya. Di sini dengan di sini. Oke, kita gambar garisnya guys. Seperti itu, kelihatan ya. Oke. Kemudian kita cek juga titik 1,1. Kita masukkan di sini 1 ditambah 2 kali 1 itu kan 3 lebih kecil dari 4. Ya, padahal yang diminta adalah yang lebih besar. Oh, berarti bukan yang di bawah garis ini, maka di atasnya ini yang kita arsir, guys. Seperti itu. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari dua pertidaksamaan linear dan kuadrat ini. Oke, guys, paham ya? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.